fundamental big data ya tentunya. Karena kan seperti yang kita tahu di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 kali ini, big data ini menjadi sesuatu hal yang sesuatu hal yang sangat dekat dengan kita ya, teman-teman dan rekan-rekan. Jadi memang kita harus menerima disrupsi ataupun perubahan secara cepat. Terlebih lagi memang pandemi ini menuntut kita berubah secepatnya di era digital kali ini. Nah, tentunya dengan adanya penyimpanan data yang semakin besar, kemudian data yang semakin besar pula, kemudian keputusan-keputusan yang sekarang sudah bisa dimigrasikan atau bisa dibantu dengan kemampuan AI, tentunya big data ini tidak bisa kita lepas begitu saja. Nah, sebenarnya gimana sih konsep big data itu? Nanti kita akan belajar dan berkenalan langsung mengenai big data dengan Ibu Eka Yuniar ya untuk pembicara kali ini. Nah, tapi sebelumnya, oh ya, di sini Bu Eka sudah hadir ya Bu. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, ini nanti kita akan belajar dengan Bu Eka. Tapi sebelumnya ini ya Bu, saya share screen terlebih dahulu untuk perkenalan mengenai Virtual Training Day. Jadi di sini mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu di sini masih penasaran nih mengenai apa itu Virtual Training Day. Ya, tapi sebelumnya memang sudah disampaikan juga di form bahwa di sini terdapat guidebook-nya juga. Sebentar. Ya, sudah ini ya, sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, mengenai Virtual Training Day ini merupakan program dari Rampung Analik, di mana Virtual Training Day ini merupakan kursus ya, short course atau mini kursus untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan khususnya di bidang data. Nah, di sini juga ada sesi after course-nya juga ya, seperti data coaching dan career preparation secara gratis. Jadi nanti Bapak Ibu maupun teman-teman di sini bisa bertanya langsung bagaimana kita mempersiapkan diri di bidang misalnya sekarang big data ataupun untuk topik-topik yang akan datang seperti itu. Kemudian metode belajar di sini itu ringkas, jadi memang kita menyediakan dalam waktu yang cepat, dalam kurun waktu 2-3 jam, di mana prosesnya ini akan dilakukan secara online atau live streaming class. Kemudian berbasis project, jadi di sini kita kalau misalnya ada topik mengenai suatu yang bisa berkaitan dengan project, maka kita akan menyediakan project. Nah, sisanya nanti akan ada knowledge check ya, jadi cek pengetahuan seperti itu. Jadi sejauh mana hal yang bisa ditangkap selama mini bootcamp ya, ataupun virtual training kali ini. Jadi tidak hanya sekedar seminar, tapi kita di sini menyediakan cek pengetahuan ataupun ujian secara ringkas, mini ujian seperti itu. Nah, benefitnya ini memang yang menjadi poin utamanya itu ada 4. Ada yang pertama adalah biaya lebih terjangkau, kemudian lebih cepat juga, tutor yang berpengalaman di bidangnya, kemudian kurikulum terupdate dan real project. Kemudian jadwal kelasnya untuk kedepannya kita menyediakan di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, khusus di hari weekend ya. Jadi memang Virtual Training Day ini terselenggara di setiap akhir minggu, baik Jumat, Sabtu, ataupun Minggu. Nah, kedepannya Virtual Training Day ini akan secara rutin dilaksanakan. Untuk yang sesi kali ini kita akan belajar dengan Bu Eka Yuniar itu mengenai fundamental big data. Kemudian di hari Minggu itu di hari Sabtu, mohon maaf, pukul 19.30 kita akan belajar mengenai library Flash dan Python untuk membuat model machine learning kita itu ke dalam bentuk website bersama Pak Victor Silalahi. Nah, nanti ke depannya semoga bisa
ikutan lagi karena masih banyak topik-topik seru di virtual training day berikutnya. Kita akan membahas secara luas mengenai data science, mulai dari machine learning, business intelligence, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman atau bapak-bapak di sini, Bapak Ibu sekalian, butuh lebih, kami juga ada data skill mentorship. Apa sih data skill mentorship ini? Jadi sebenarnya data skill mentorship itu terselenggara selama kurang lebih 2 bulan dengan 14 kali pertemuan, dan setiap sesinya itu ada 120 menit dan diselenggarakan selama diselenggarakan di hari Sabtu dan Minggu. Nah, konsepnya ini sebenarnya mirip dengan bootcamp, namun memang lebih cepat karena memang untuk yang lain itu belajar data science berdasarkan sharing pengalaman itu 3 bulan ya, 3 sampai 6 bulan. Tapi di sini kita coba ringkas selama 2 bulan, tapi dengan real project dan kurikulum terupdate juga bersama dengan tutor yang berpengalaman tentunya. Kemudian biayanya lebih terjangkau, di bawah, kita usahakan di bawah 500.000, tapi kita bisa menyediakan program yang lebih terarah, lebih fokus tentunya. Gitu. Nah, di sini kelasnya ada 5 yang disediakan untuk awalan yang akan diselenggarakan di bulan Agustus ya, Juli sampai Agustus. Nanti untuk informasi selanjutnya disampaikan di Instagram kita ataupun nanti kita share lewat email. Kelas yang bisa dipilih itu ada Big Data, Machine Learning, Business Intelligence, Data Visualisasi, Statistik, and Math for Data Science. Jadi di sini memang untuk menuju expert ya di bidang kelas ini atau di 5 topik ini, tapi tenang aja Bapak Ibu, teman-teman, kita belajar dari awal kok. Jadi jangan takut gitu. Nah, detail lebihnya ini ada e-certificate, kemudian belajar berdasarkan studi kasus, forum diskusi, instruktur praktisi berpengalaman, kemudian final project, dan kita tambah lagi dengan 3 real project. Kemudian untuk materi dan update materi itu akan diberikan pada LMS dan itu berlaku selamanya. Nah, 14 kali pertemuan tersebut juga diselenggarakan via Zoom, jadi live session, kemudian 2 kali self learning, kemudian untuk sesi project discussion-nya itu ada 2 ya, seperti itu. Jadi kita tunggu ya kalau misalnya Bapak Ibu maupun rekan-rekan membutuhkan yang lebih, kita ada data skill mentorship. Ya mungkin itu saja dari saya, mungkin sudah penasaran banget nih mengenai big data. Silakan Bu Eka Yuniar, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Gusti. Ini saya bisa share screen atau gimana? Ya. Saya mau share screen dulu, Mas. Ya, silakan Bu, silakan di share screen. Masih disable. Oh, sudah. Oke. Sudah muncul atau belum ya? Sudah. Sebentar. Ini kebalik ya screen-nya. Yang muncul tadi apa ya, Mas? Ya, Bu? Yang muncul tadi betul. Itu betul. Ya, sudah betul. Sudah PPT ya? Ya. Pakai dual screen soalnya. Oh iya, baik. Oke. Atas kesempatannya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya buat teman-teman yang lain. Ini dari mana aja nih? Ada yang dari kota mana? Masih sepi ya Mas ya? Nggak ada chatnya ya? Ya, mungkin bisa ini ya Bapak Ibu sampaikan di chat nih dari kota mana aja nih. Kayaknya lebih banyak dari ini ya Bu, ya kayaknya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tapi ada juga sih yang dari Timur. Jawa Barat tadi saya lihat. Oh, Jawa Barat. Oke. Sulawesi Tenggara. Jauh sekali. Terima kasih Bapak. Terima kasih yang sudah hadir Bapak. Oke, perkenalan dulu ya. Di sini saya nanti akan memberikan materi tentang Big Data fundamental. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat, gitu ya.
Next. Tak kenal tak sayang ya, kata peribahasa. Oke, saya ini silakan untuk experience, banyak ya pengalaman kerjanya lumayan. Ini dari tahun 2011 sampai 2014. Dulu saya pernah menjadi seorang full time gitu ya, full timer di data analis auditor di holding company gitu ya, di Jayano Group itu di Malang. Terus tahun 2013 sampai 2019 timer, jadi sambil part timer gitu ya, jadi surveyor di data riset marketing DK, jadi perusahaan DK Riset Marketing. Kemudian tahun 2014 sampai 16 saya pernah mengajar di Universitas Gunadarma di Jakarta. Lalu 2016 sampai sekarang mengajar di kampus Timata di Malang tepatnya. Jadi saya sekarang lagi di Malang, Jawa Timur. Yang lagi di Malang ada? Enggak ada kayaknya. Oke. Sama sambil bantu gitu ya, bantu sebagai education mentor waktu tahun 2019 sampai 2021 itu di Jong Kreatif dan SMK Coding. Jadi semacam mentoring gitu ya, mentoring ke adik-adik SMK untuk khususnya kelas coding. Mungkin itu saja yang bisa saya kenalkan gitu ya. Next. Introduction dulu ya mungkin big data. Mungkin ini Bapak Ibu atau rekan-rekan gitu ya, teman-teman sih saya panggilnya ya, biar enak saja. Nah ini teman-teman kita belajar awal ya tentang big data dulu, introduction, apa sih itu big data gitu ya. Jadi big data itu pada dasarnya adalah sebuah data yang memiliki volume yang sangat tinggi, high volume, kemudian high velocity, nah kecepatan processing yang cukup tinggi, gitu ya, sering menambah, kemudian high variety, bermacam-macam bentuknya, jadi data bisa bentuk structure, bisa unstructured, dari informasi yang dimiliki, gitu ya. Nah, informasi-informasi tersebut memiliki beragam inovasi, gitu ya, inovasi data yang bisa kita olah, bisa kita olah untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan insight. Nah, jadi bisa untuk meningkatkan insight ini ya, meningkatkan insight, lalu bisa dipakai sebagai sebuah decision making, gitu ya, decision maker based on data, dan juga sebagai sebuah proses automation. Nah, jadi kurang lebih seperti itu big data itu. Nah, next, ini ada sebuah treatise ya, kalau bilangnya ya, treatise of big data. Jadi apa sih karakternya sebuah data itu bisa disebut sebagai big data gitu. Nah, treatise ini pertama kali didefinisikan gitu ya di tahun 2001 oleh seorang analis dari Dov Lennon. Nah, apa saja yang bisa didefinisikan menjadi sebuah big data itu? Yang pertama pasti tadi ya yang di awal high volume, volumenya yang sangat besar. Datanya ini memiliki data yang jumlahnya sangat amat besar, itu sudah pasti. Online ataupun offline transaction, lalu size-nya, size datanya juga sangat besar, dan disimpannya di macam-macam tempat. Nah, ini volume. Kemudian velocity. Velocity yaitu berkaitan dengan kecepatan pemprosesing data. Nih, cepat atau enggaknya sih data itu diproses, kemudian real time atau tidak, online atau offline juga. Nah, ini stream, batch, outputs-nya. Nah, ini juga. Jadi semakin tinggi sebuah data itu ya bisa dikatakan
sebagai big data gitu. Kemudian variety, tadi sempat saya singgung juga, struktur and unstructured data. Jadi datanya bisa, kalau teman-teman belajar tentang SQL ya, pernah belajar tentang SQL, database gitu. Nah, kalau structure berarti datanya masih berbentuk nih, bentuknya bentuk SQL gitu ya, database. Tapi kalau unstructured bisa nggak karuan datanya gitu. Jadi macam-macam nih datanya. Biasanya pakai database yang NoSQL. Nah, kemudian data untuk gambar dan videonya online, human generate text, machine generate. Nah, ini variatif. Jadi bermacam-macam tipe datanya. Nah, kemudian dari sini ini merupakan previs ya, perkembangan yang pertama ya. Perkembangan pertama sebuah data itu bisa disebut sebagai big data. Kemudian di sini muncullah 5 P's ya, kalau biasanya disebut 5 P's of big data. Jadi perkembangan yang dari tadi. Nah, dari 3 berkembang menjadi 5. Apa yang ditambah? Yaitu value dan veracity. Nah, big data itu bisa dikatakan dia berperan penting potensial karena dia memiliki sebuah value. Value-nya apa? Apakah datanya itu bisa berupa data statistik, atau datanya data event ya? Event itu apa ya? Data yang sudah ada gitu ya. Lalu data yang memiliki korelasi atau hubungan. Nah, kemudian data yang bisa berbentuk hipotesa, sebuah hipotesa. Lalu selanjutnya selain value-nya tadi, penting enggaknya tadi, kemudian veracity, trust dari sebuah data itu. Datanya bisa dipercaya enggak? Kemudian datanya sudah autentifikasi enggak? Nah, kemudian original enggak? Bereputasi atau tidak? Nah, jadi di sini semuanya availability-nya kayak gimana. Nah, kemudian accountability-nya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, jadi dari 3 yang tadi berkembang menjadi 5, 5 P's of big data. Jadi yang sekarang dipakai ini yang ini, gitu ya teman-teman. Lanjut, next. Nah, apa sih yang mendasarkan atau yang mendasari ya? Mendasari adanya big data gitu ya. Jadi mulainya dari mana sih big data itu? Jadi triggernya dimulai dari mana? Nah, yang pertama ini fast development of storage media. Nah, jadi semakin cepatnya pertumbuhan dari media penyimpanan. Kalau dulu mungkin ini yang paling muda umur usia berapa ini? Jadi kalau dulu mungkin kita perlu pakai disket gitu ya untuk menyimpan, terus flash disk berubah jadi CD. Sekarang mungkin hampir nggak ditemukan ya disket itu. Sekarang semakin maju jadi cloud gitu ya. Nah, sudah di awan semuanya datanya. Kemudian next. Nah, selanjutnya fast development of computer, semakin cepatnya perkembangan dari komputer itu sendiri. Nah, jadi komputer dulu sebesar lemari, sekarang sudah kecil-kecil, RAM-nya udah tinggi banget gitu ya. Prosesornya, RAM-nya. Nah, jadi ini dari sini sih triggernya. Dan satu lagi yaitu dari lot of data, banyaknya data yang dimiliki oleh satu orang. Ini satu orang ya. Nah, kira-kira di sini teman-teman adakah yang memiliki kurang dari 3 sosial media? Nah, ya, ada nggak? Pasti lebih gitu ya. Nggak ada, saya jamin nggak ada. Yang punya cuma 2 sosmed itu nggak ada, gitu ya. Pasti lebih. Nah, bayangkan kalau satu orang aja punya lebih dari 3 sosmed, nah ini udah berapa juta orang ini. Nah, itu semuanya data. Jadi kita menggunakan sosmed itu sebenarnya kita
sedekah ya, data yang bisa dipakai oleh Facebook, bisa dipakai oleh Instagram. Nah, itu sebagai apa sih? Sebagai data penjualan. Nah, jadi kalau kita sukanya buka-buka apa, ya nanti rekomendasi sistemnya ya tentang yang kita buka itu, yang kita senangi itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut nih? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, belum Lanjutlah ya? lagi, Bu. Lanjut. Oke. Next. Bentar. Mungkin ini ya sedikit histori dari big data. Pertama sih Google ya. Ya awal mulanya sih dari Google. Kalau saya lihat ya, dari Google dia mulai terbentuk web datanya di tahun 98. Kemudian next ada Wikipedia. Wikipedia di tahun 2001. Terus muncul Gmail, muncul YouTube, Twitter, Facebook di era sosial media. Dari era sosial media muncullah era OS operating system. Nah, smartphone. Nah, di sini. Next, Foursquare dan lanjut sampai sekarang. Sekarang perkembangannya era machine learning, AI, kecerdasan buatan, artificial intelligence. Nah, kurang lebih seperti itu. Cepat ya, kurang dari berapa tahun ini? 30 tahunan ya. Kira-kira kurang dari 30 tahun sudah berkembang banyak. Sudah pesat. Oke, selanjutnya yaitu, nah ini, ada yang disebut dengan open data. Nah, jadi kalau kita belajar tentang data, ya kita harus belajar tentang datanya dulu. Nah, data yang open itu apa sih? Data open itu, nah, data yang terbuka. Oke, benar ya, data yang terbuka bisa diakses oleh semua orang, dimanapun, kapanpun. Nah, biasanya disebut juga sebagai OSINT atau Open Source Intelligence, gitu ya. Jadi bisa dipakai oleh semua orang ini datanya. Apa aja sih data yang bisa dipakai oleh semua orang? Nah, contohnya API. Tergantung ya API-nya ya. Bisa yang berbayar atau bisa yang gratis. Tapi yang di sini kalau open data berarti yang gratis. Pakai apa? Nah, kita bisa menggunakan data Twitter via web scraping. Jadi ke Twitter developer. Nah, nanti di akhir saya akan spill sedikit ya caranya kita scraping data gitu, cari data, pemrosesan data via Twitter gitu ya. Menggunakan data Twitter, data sosial media di Twitter. Kemudian ada juga Open Data Kaggle. Ada yang pernah tahu tentang Kaggle? Siapa yang sering main-main di Kaggle? Mungkin ini basicnya IT semua atau enggak ya? Atau umum ya? Ada yang umum, ada juga yang IT, Bu. Oh, ada yang umum, Ya. ada yang IT. Oke. Ya, mungkin nanti bisa searching ya di Google. Kalau yang umum, apa yang belum pernah paham nih Kaggle itu apa gitu. Jadi di Kaggle itu kita bisa menemukan sumber data gitu ya. Di Kaggle itu salah satu platform open source ya. Open source untuk belajar tentang data science, data analitik, intinya all about data gitu. Itu di Kaggle. Nah, di sana ada banyak sekali kontributor gitu ya. Kontributor yang share data atau ada juga campaign gitu ya, lomba-lomba. Nah, kemudian data finance, ini Yahoo Finance, ini biasanya bisa dipakai di Python ya. Jadi kalau kita mau prediksi saham, nah ada tuh bisa pakai di Yahoo Finance ini. Tapi terbatas sih, cuma beberapa aja dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, jadi kalau mau belajar-belajar tentang open data bisa gabung ya, Mas ya. Oke, lanjut next. Nah,
Nah, kalau tadi ada data terbuka, sekarang ada data tertutup, private, namanya private data. Nah, data private itu apa sih? Gitu ya. Jadi data yang hanya khusus untuk suatu company atau data yang bersifat incidental, nggak terpikir sebelumnya. Nah, di dalam suatu company tersebut atau pesanan, nah itu juga masuk. Nah, ini contohnya, wow, e-commerce ya, sama banking ya, bank digital. Sekarang kan lagi rame nih. Jadi apa aja sih yang bisa disebut dengan private data? Nah, ini contohnya ada data riset marketing, e-commerce transaction, atau bank transaction. Jadi ini hanya khusus orang-orang yang membayar ya mungkin ya. Membayar yang bisa memakai. Tapi di Kaggle itu juga pernah ada salah satu e-commerce ini yang nge-share nih datanya. Nah, biasanya dipakai buat lomba. Nah, itu sih. Riset marketing. Kalau riset marketing ini saya pernah mendalami ya. Nah, ini kerjaan saya dulu. Jadi ini juga ada salah satu perusahaan besar gitu ya, beberapa perusahaan besar gitu ya. Dia memang cari data langsung ke end usernya. Nah, caranya kayak gimana dengan survei, angket. Nah, jadi seperti itu. Buat tahu apa? Buat tahu keinginan konsumen itu seperti apa sih? Jadi lebih ke situ. Datanya yang ada di customer itu apa gitu ya? Yang diinginkan oleh customer itu apa? Nah, jadi memang kalau perusahaan besar itu harus punya semacam budget khusus ya, budget khusus untuk sebuah riset marketing. Nah, ini waktu itu saya pernah Google ya. Jadi pernah waktu itu Google mau transisi logo, sama ada salah satu platform apa itu namanya, ojek online. Nah, itu mau ganti logo. Nah, itu riset marketingnya sampai di Kota Malang gitu. Jadi orang-orang di Malang ini di riset. Nah, penggunanya. Nah, jadi kebetulan pas itu saya yang nangani gitu. Nah, itu hasilnya bagus, dan ya sekarang sudah sampai ganti logo nih. Kalau tahu ya yang hijau gitu ya. Kayaknya hijau semua. Yang hijau yang pernah ganti logo. Nah, itu. Lanjut next. Nah, intinya pada dasarnya ini sih kuncinya, no big data has all kind of answer. Jadi nggak semua data yang besar, yang jumlahnya banyak, itu punya semua jawaban yang diinginkan oleh user gitu. Nggak semuanya. Nah, kenapa? Padahal kan datanya sudah banyak gitu. Datanya sudah banyak, tapi kok tidak memuaskan usernya gitu ya. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasi usernya, karena kita belajar lagi. Nah, selanjutnya kita belajar tentang big data lifecycle. Jadi data yang besar itu harus terus kita pelajari, kita telusuri, kita olah, jadinya nantinya bisa mendapat sebuah value. Nah, apa saja sih gitu ya big data life cycle itu? Nah, yang pertama kita mulai dari collecting data, mengumpulkan data, storage, analisis, sampai application atau reporting gitu ya, sehingga nanti bisa mendapatkan sebuah value dari data itu sendiri. Panjang nih prosesnya. Gitu ya, panjang prosesnya. Nah, collecting data. Proses ini merupakan kunci dari big data life cycle, karena dari collecting data ini kita bisa mengumpulkan data itu bisa dalam bentuk teks, image, gitu ya, atau data struktur yang beraturan, yang ada SQL-nya, atau yang unstructured atau NoSQL. Nah, NoSQL itu biasanya data yang NoSQL itu Android gitu ya. Android pakai NoSQL juga sih. Ada beberapa yang NoSQL. Jadi
macam-macam datanya, tapi kuncinya di collecting data ini. Jadi kita gimana caranya mengumpulkan data dengan baik dan benar. Nah, kemudian store. Nah, store data. Kalau sudah dikumpulkan, mau ditaruh mana nih datanya? Karena kan jumlahnya besar. Kemudian bermacam-macam bentuknya. Ada yang database, mungkin berupa database, ada yang berupa scraping data, ngambil data comot-comot di sosial media, atau dari yang lainnya. Nah, dari database-nya perusahaan sendiri. Nah, ini. Jadi, gimana caranya kita mengolah data itu menjadi satu kesatuan. Nah, kita bisa menggunakan Hadoop, lalu Google BigQuery, ada banyak sekali tools-tools gitu ya, tools-tools untuk ini. Jadi tools-tools untuk mengolah data ini banyak. Ada Power BI, nah Microsoft Power BI, mungkin kalau sudah pernah pivot table, nah itu juga masuk sih. Next, nah selanjutnya tadi collecting, store, analyze sudah, kemudian analyze ya. Nah, di analyze ini gimana sih caranya kita untuk menganalisa apa sih tujuan dari kita menggunakan data ini gitu ya. Jadi dengan kita mencoba untuk menganalisa, mencoba dengan menjawab, menanyakan ya, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana mungkin. Nah, ini tujuannya datanya buat apa? Terus nanti akan dibuat apa? Nah, akan butuh data apa sih ke depannya? Pengen melihat insight apa? Nah, kalau pengen lihat insight yang berkaitan dengan customer, saya harus cari data yang kayak gimana. Nah, lebih ke situ. Analyze gitu ya. Jadi kita harus bisa mempertajam sisi analisa. Intinya itu sih. Dan sisi analisa ini nggak semua orang, maksudnya kita harus mengolah terus ya supaya lebih apa ya, lebih kencang lagi gitu, lebih bagus lagi untuk menganalisanya. Next, kemudian setelah itu kita aplikasikan. Nah, dari hasil analisa tadi nanti diolah, di processing gitu ya, processing, masuk ke model algoritma. Nah, kemudian diaplikasikan dalam bentuk visualisasi, reporting, summary, dan lain sebagainya dari hasil ini. Jadi dari Big Data Lifecycle keseluruhan nanti akan menjadi sebuah value from data tersebut. Panjang sekali ini prosesnya. Nah, kadang setelah dari analis gitu ya, bisa saja kita balik lagi ke collecting gitu. Jadi kalau memang dirasa datanya kurang, kita bisa balik lagi ke collecting. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan nggak harus ke sini, tapi kita bisa balik lagi ke collecting. Atau setelah analisa kita aplikasikan, ternyata ada yang kurang. Nah, ada yang kurang ya kita balik lagi ke collecting, kita ngumpulin data ulang. Nah, jadi alurnya seperti itu. Gitu. Oke, lanjut next. Nah, bagaimana sih implementasinya Big Data itu buat apa? Untuk di mana, untuk apa saja? Nah, kalau sudah tahu implementasi dari Big Data itu memang yang pertama untuk decision making ya. Jadi untuk pengambilan keputusan yang berbasiskan data. Karena kalau nggak ada data ya dikira nanti omong doang gitu ya, omdo gitu. Atau kita bisa banyak sih perusahaan besar gitu ya, ternama, biasanya dia ingin melihat nih sentimen analisisnya dari pengguna itu bagaimana terhadap brandnya. Nah, ini public response to product issue with sentiment analysis. Jadi di sosial media itu banyak sekali kan Twitter, hashtag gitu ya yang trending topik mungkin.
Nah, itu biasanya diolah sama perusahaan. Nah, untuk mencari nih responnya terhadap sebuah produknya mereka atau perusahaannya mereka. Apakah responnya masyarakat itu terhadap perusahaan saya baik atau tidak, gitu ya. Karena Indonesia merupakan negara tertinggi ketiga ya di bidang sosial media ya, pengguna sosmednya. Maaf. Kemudian di samping itu juga untuk improve company image pasti ya, yang pasti. Kemudian untuk mengetahui tren di masyarakat itu sekarang kayak gimana, trennya konsumen itu butuhnya seperti apa sih. Nah, itu semuanya bisa dicari lewat data. Ya, data apa ya? Data yang kita share lewat sosial media tadi, gitu ya. Kita punya lebih dari 3 sosial media itu yang dicari sama perusahaan, di scraping datanya, kemudian ulasan-ulasan kalau kita menggunakan Google ya, Android ya, HP Android di Google Play Store itu. Nah, ulasan-ulasan di Google teks itu diolah jadi text processing biar tahu nih perusahaan untuk produknya sudah baik atau enggak, positif atau negatif, meskipun bintangnya bagus ya 4,7 atau 4,6, tapi kalau ulasannya banyak yang negatif ya percuma gitu. Next. Nah, udah selesai sih. Bentar. Nah, oke. Mungkin sesi pertanyaan dulu, Bu Eka. Ya, sesi pertanyaan dulu ya, sebelum Ya. nanti saya demo tentang web scraping ya, Mas ya. Silakan yang mau ditanyakan, mungkin ada yang bingung. Nggak ada nih, nggak ada yang ditanyakan. Mungkin nanti kalau bagi yang bisa lewat mic ataupun speaker, bisa chat di kolom chat Zoom ya. Ya, silakan. Oke. Kayaknya pada ngerti semua nih, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ini scraping ya, Bu, berarti ya? Iya. Ya, mungkin udah nggak sabar kali, Bu, ini mau scraping pakai bahasa apa nih? Python ya kayaknya. Iya, pakai Python. Oke. Sebentar. Screen dulu. Oh iya, nanti sembari disimak ya rekan-rekan, Bapak Ibu, karena untuk yang kuis yang sudah disiapkan oleh Bu Eka di sesi akhir nanti untuk nilai yang tertinggi akan mendapatkan beasiswa mengikuti data skill mentorship selama 2 bulan, nanti di bulan Juli, Agustus. Lumayan ya, gratis ya. Ya, bagi nilai yang tertinggi ya, jadi siap-siap. Ya, siap-siap. Nanti kita play game-nya with Kahoot ya. Ini tadi saya sudah ngolah dulu sih, biar nanti nggak berat gitu ya. Nah, jadi ini saya scraping data dari Twitter. Nah, dari Twitter itu keywordnya ke Bapak Presiden kita gitu ya. Kebetulan ke Bapak Presiden kita kan sekarang lagi banyak banget nih sorotannya ke beliau gitu ya. Nah, jadi ini library kalau teman-teman nanti ikut belajar ya. Nah, jadi di sini saya pakai tools menggunakan Jupyter Notebook, salah satu framework dari Python gitu ya, yang digunakan untuk biasanya data science, data analytical gitu. Nah, mungkin langsung saja. Nah, ini import library yang dibutuhkan. Yang pertama Tweepy. Library Tweepy-nya dipakai Twitter ya. Jadi untuk library bawaan Twitter kalau kita mau ngambil data dari Twitter. Kemudian text block. Nah, itu untuk nantinya untuk visualisasi. Kemudian word code.
sama, visualisasi juga, kemudian Pandas. Nah, Pandas ini data frame ya, NumPy, re ini untuk processing, text processingnya, pyplot, ini untuk grafiknya. Nah, jadi mungkin itu. Kemudian next. Nah, ini kalau teman-teman punya ya, jadi token developer API, ini kebetulan saya punya. Nah, kalau teman-teman pengen punya token developer API-nya, teman-teman bisa cari saja atau bisa submit ya di developer, developer Twitter. Nah, jadi di developer Twitter ini teman-teman bisa dapetin API-nya. Jadi API-nya ini khusus, nanti ikutin aja alur-alurnya di sana, pakai akun Twitter-nya teman-teman masing-masing. Kemudian nanti kalau yang sekarang itu menjawab semacam essay gitu ya. Jadi essay intinya butuh token API itu buat apa sih? Nah, jadi dijelaskan aja kalau saya mau buat belajar tentang data scientist. Nah, jadi ini diikutin saja rules-nya untuk nih Twitter API. Nah, nanti teman-teman bisa dapat token ini. Nah, tokennya ini dipakai dari learning. Kemudian, nah ini data. Kebetulan ya ini tadi ya, saya pakai screen name ya. Kalau screen name itu berarti kita menggunakan ke user. Nah, jadi ranahnya kita scraping apa sih yang ditweetkan gitu, yang ditweetkan oleh si usernya itu. Nah, ini screen name. Kalau misalnya hashtag bisa pakai Q. Nah, itu. Jadi ini screen name-nya tentang Bapak Jokowi. Nah, ini ada 5 tweet yang terakhir gitu ya. Terusnya sih tadi saya maghrib mungkin ya, tadi ngerunning. Next. Nah, setelah ini ya, ini kan datanya nggak beraturan, kemudian saya rubah menjadi sebuah data frame. Nah, jadinya agak beraturan. Agak beraturan ini kurang lebih seperti ini ya. Next. Nah, kemudian saya lakukan processing. Jadi saya cleaning datanya, saya bersihkan datanya. Ini sebenarnya sih harusnya kalau yang baik itu kita punya satu file khusus untuk text processing. Nah, karena ini tadi saya agak dadakan gitu, jadi seadanya aja untuk text processingnya. Jadi kalau ini ya cuma menghapus retweet dan lain sebagainya. Nah, nggak kelihatan. Oke, jadi kurang lebih seperti ini yang saya. Oke, nah jadi kayak gini. Ini untuk retweetnya hasilnya seperti ini. Sudah bersih, beda sama yang ini tadi. Nah, agak beda. Oke, lanjut next. Kemudian masuk ke proses sentiment analysis menggunakan text block gitu ya dengan polarity. Jadi polarity itu tingkat sensitivitasnya suatu kata gitu ya, apakah dia positif atau negatif. Nah, nanti dihitung. Ini library bawaannya Pandas, Python gitu ya, Jupyter. Kalau untuk rumusnya teman-teman bisa belajar sendiri. Nanti kalau memang pengen concern di text processing, ini masuk ke ranahnya text processing gitu ya. Nah, next di sini banyak sekali yang positif. Nah, ini banyak sekali yang positif. Kemudian di visualisasi dengan menggunakan text block. Jadi ini saya munculkan 10 kata yang paling banyak muncul di tweetnya Pak Jokowi gitu ya. Nah, 10 kata yang paling banyak muncul gitu ya. Ternyata Indonesia, pemerintah, dengan pada ini harusnya bersih lagi ya. Ini kurang nih, saya harusnya nanti ditambah di sini untuk yang dengan. Nah, itu dihilangin juga. Karena dengan itu kan kata
kata sambung ya. Jadi harusnya nggak masuk nih, nggak masuk di sini. Jadi kalau teman-teman nanti belajar tentang text processing harus tahu juga nih kata sambung, terus kata awalan, kata ganti, aku, kamu, mereka. Nah itu harusnya nggak boleh ikut di dalam text processing gitu. Karena nanti akan mempengaruhi nilai dari subjektivitasnya sebuah sentimen analisis gitu. Oke, nah ini untuk menambahkan sentimen positif, negatif, sama netral. Nah, jadi kalau di dalam sentimen analisis itu dibagi menjadi 3, yaitu negatif Twitter atau negatif kata-kata yang sifatnya negatif gitu ya. Kalau negatif itu artinya yang kata yang tidak baik gitu ya, atau kata yang ada tidaknya, kata sifat yang kurang baik intinya gitu. Netral ini tengah-tengah. Nah, positif ini kata yang sifatnya baik. Nah, ini ternyata hasilnya banyak netralnya. Jadi nggak baik atau nggak negatif, karena ya itu tadi balik lagi ke big data life cycle. Kalau misalnya kita processing yang kurang baik, nah di sini data processing yang kurang baik, maka hasilnya juga akan netral, banyakkan netralnya gitu, kayak gini tadi. Nah, kata sambung masih tetap ikut gitu ya. Nah, ini banyakkan netralnya. Harusnya bisa kelihatan gitu ya kalau di bidang yang sudah concern gitu ya. Ini harusnya bisa kelihatan negatifnya, banyakkan negatifnya atau banyakkan positifnya gitu. Nah, ini printing negatif tweetnya juga nggak ada. Nah, kalau positif tweetnya banyak sekali. Ini to speak presiden, nah, banyak sekali. Jadi Pak Jokowi mengucapkan kepada Presiden Marcelo gitu ya. Nah, saya mengajak semua pihak menjaga momentum tren positif. Nah, ini tweet-tweetnya Pak Jokowi. Nah, berarti memang lebih banyak positifnya Pak Jokowi ini membangun citra yang positif. Nah, endingnya ke situ, teman-teman. Jadi, berarti beliaunya ini mengajak, ini kan Twitter yang diketikkan oleh akun ya, yang ada di akunnya Bapak Jokowi. Jadi, di akunnya beliau itu berarti mengajak orang-orang untuk positif gitu ya. Citranya, mengangkat citranya beliaunya itu positif gitu. Ya memang harus ya. Oke, ini netral. Nah, ternyata netral. Coba kita lihat visualisasinya gitu ya. Nah, ini visualisasinya. Dari tingkat subjektivity-nya sama polarity. Kalau kayak gini nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau kita visualisasikan ke bentuk ini, nah ternyata netralnya banyak sekali nih. Netralnya banyak sekali, jadi nggak berlebihan ya, nggak terlalu negatif, nggak terlalu positif. Netralnya banyak, positifnya sedikit, negatif tweetnya 0, nggak ada. Nah kalau kayak gini kan kelihatan visualisasinya. Nah tujuannya buat apa sih visualisasi ya, biar lebih mudah untuk membaca gitu ya, karena tingkat penangkapan manusia gitu ya, atau tingkat capture dari manusia itu lebih mudah untuk menangkap sebuah visualisasi dalam bentuk gambar daripada tulisan. Nah, gitu sih. Jadi makanya muncul bidang pekerjaan baru ya, jadi data analis, data scientist, seperti itu. Ini sentimen analisis. Nah, sampai di sini sih. Jadi tadi saya nge-scraping kurang lebih 100 tweet. Jadi 100 Twitter beliau yang terakhir. Nah, sampai di situ mungkin Mas. Ya, baik. Wah, berarti implementasi big data ini memang sebegitu luar biasanya ya Bu ya. Jadi pertama kita juga udah tahu seberapa besar big data yang dihasilkan dari sosial media. Berarti di sini salah satunya Twitter, dan kemudian
dengan adanya pemaparan studi case tadi itu kita bisa mengetahui sentimen dari suatu produk ataupun dari suatu akun, bahkan untuk akun Pak Presiden gitu. Iya. Kemudian di situ menciptakan decision making ya, maksudnya dari situ kita bisa memberikan keputusan apa nih kalau misal udah tahu sentimennya negatif, sentimennya netral. Berarti kita semua nih teman-teman, Bapak Ibu, partisipan, berarti selama ini kita nih di profiling ya, maksudnya di sosial media itu kita dilacak untuk memberikan untuk memberikan sesuatu yang sesuai dengan minat kita gitu. Pantesan aja nih selama ya kan namanya anak muda ya Bu ya, main TikTok gitu kan. Kita misalnya ngelihat ada yang food, makanan ataupun yang motivasi itu nanti akan diarahkan ke situ. Begitu juga dengan aplikasi Grab ataupun Gojek dan beberapa aplikasi yang lain itu menyesuaikan dengan minat kita. Ternyata kayak gitu ya. Iya, kita lebih seringnya searching tentang apa nih gitu kan di Google. Kemudian ya itulah yang direkomendasikan. Nah, itu masuknya ke bentuk machine learning recommendation system. Itu sih. Berarti ini antara bahaya dan tidak juga ya Bu ya, ada profiling data ini. Pasti. Kita kayaknya nggak bisa lari ini dengan hal yang kayak gitu. Betul, pasti. Makanya jejak digital itu tidak pernah terhapus, itu memang benar. Memang benar. Jadi jejak digital sampai kapanpun kalau kita pernah melakukan gitu ya, bisa dilacak. Gitu sih. Wah, menarik sih. Jadi, wah keren banget, terutama memang ada 5Vs, yang ada 3V sama yang 5Vs itu tadi untuk big data memang sebegitu cepatnya, bahkan dari kecepatan big data itu sangat tinggi ya, terlebih lagi sekarang tuh koneksi 6G, 6G, 5G aja udah banyak diterapkan, itu akan lebih besar lagi sih. Iya, betul. Betul sekali. Jadi bijaklah ya, kalau pesan saya sih bijaklah bersosial media, itu sih. Karena semuanya terekam gitu, terekam semuanya. Kita mau ngapain terekam gitu ya, apalagi yang sosial medianya lebih dari 3 gitu. Waduh, langsung ngecek nih apa aja nih. Ya, sosial medianya lebih dari 3. Aduh, siapa nih? Saya termasuk kok. Ya. Barangkali dari Bapak Ibu rekan partisipan ada yang mau ditanyakan terkait materi kali ini. Silakan tanya teman-teman. Jadi sedikit cerita juga ya, dulu pernah di bidang dulu ya waktu 2011 itu ya pertama kali jadi data analis auditor, waktu itu kan masih belum keren nih gitu ya. Masih belum ada tuh gitu kan bagian position yang seperti itu gitu ya. Kerjanya ngapain? Kalau dulu sih masih seputar untuk KPI ya. Jadi monitoring KPI masing-masing cabang. Nah, itu masuk ke data analis gitu ya. Jadi monitoring pencapaian target. Nah, kalau misalnya waktu itu saya di holding company-nya, jadi megang di pusatnya, cabangnya ada 80 lebih. Nah, kalau dilihatin satu-satu kan ya susah ya. Nah, jadi bikin sebuah dashboard monitoringnya gitu sih. Dulu masih simpel, sederhana, pakai Excel. Nah, sekarang Excel-nya pun juga sudah berkembang gitu ya. Excel bisa pakai add-on-nya, Power Pivot, Power BI. Nah, itu sudah powerful itu. Gitu sih. Mungkin ini sebagai awalan nih ya Bu ya. Tadi kan menarik banget untuk yang Excel ini kan memang salah satu tools visualisasi yang agak sulit ditinggalkan ya, karena memang banyak orang yang pakai. Nah, kalau menurut Bu Eka ini untuk big data, sekiranya atau untuk data yang ukuran kecil itu masih memungkinkan nggak Bu kalau misalnya pakai Excel? Masih memungkinkan. Masih, data besar pun juga masih sekarang. Jadi Excel itu sudah berkembang sekarang. Jadi dia punya add-on-nya.
Nah, add-on-nya Power Pivot, Power BI. Kemudian kalau teman-teman pernah belajar tentang itu tinggal ditambah visualisasinya, dashboard-nya dibagusin. Nah, dari Excel pun juga ada chart gitu ya. Nah, lebih dikembangkan lagi sih, mungkin kalau dulu di Excel kita cuma satu data dari satu uploadan data gitu ya. Kalau sekarang bisa pakai Power BI-nya Microsoft atau add-on-nya Excel itu Power Pivot, itu kita bisa ngambil dari bermacam-macam tipe varian data, dari SQL bisa, dari database Oracle juga bisa. Nah, jadi bisa macam-macam. Jadi tools-toolsnya pun juga berkembang. Nah, manusianya juga harus lebih pintar lagi. Gitu. Oke, baik. Kalau masalah big data di 5 tahun terakhir ini, Bu, terutama mungkin selama masa COVID ini ya, masa pandemi ini, sebenarnya menurut Bu, big datanya apa sih, Bu, khususnya mungkin secara umum ya, dampaknya worldwide di seluruh dunia dan terutama untuk Indonesia gitu. Karena memang kalau saya sedikit baca nih, untuk praktisi IT yang ada di Indonesia ini data science masih terus Kurang dikit ya. masih kurang. Itu gimana tanggapannya? Kalau dari saya sih teman-teman memang fokusnya di bidang data ya, pengen menggeluti di bidang data, lebih diasah sih skill untuk analisanya. Jadi lebih banyak untuk berlatih, lebih banyak untuk praktek ya. Jadi kita praktek gitu, praktek untuk menganalisa suatu hal, suatu masalah. Tapi di data itu juga teman-teman juga harus belajar tentang proses bisnis suatu organisasi atau suatu company. Karena apa? Kalau nggak gitu kita nggak pernah tahu tujuannya dari mengambil data itu sendiri itu apa. Nah, datanya buat apa sih? Sekarang data itu banyak banget gitu ya, macam-macam. Kita butuh data apa aja itu banyak, udah tersedia. Tinggal kita mau menganalisa nggak kebutuhan data yang kita pengen, kita mau itu apa. Tinggal itu saja. Jadi lebih ke apa ya? Yaitu tadi belajar untuk menganalisa. Jadi strong analysis-nya harus kuat memang situ, dan itu kurang sekarang, tenaga IT di bidang data science itu kurang gitu sih. Oke, menarik banget nih dari partisipan. Ada yang mau bertanya? Ini seru, malah kok jadi saya banyak. Silahkan. Kalau misalnya tidak nyaman by speaker, bisa di kolom chat. Ya, saya nggak gigit kok. Ya, jadi silakan kalau mau bertanya gitu ya, atau langsung kuis aja ya Mas ya. Waduh, udah siap nih. Yang lain gimana? Nah, ini ada yang masuk nggak? Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, rekan semuanya? Silakan teman-teman tanya. Silakan teman-teman. Boleh bertanya? Oh iya, silakan Mbak Imelda. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Imelda. Saya mau nanya, ini kan di bagian materinya itu big data. Kebetulan juga saya bekerja di bagian IT, cuman bagian yang data-data transaksi gitu. Kebanyakan data-data kayak yang kita mau analisis dan segala macam itu memang butuhkan menggunakan pasti menggunakan Excel. Tapi kalau misalnya di bagian data science, misal kita pengen sih bekerja sebagai data scientist gitu. Terus tools apa sih yang harus kita miliki,
untuk pemula dari si data science itu. Karena kebetulan sih kalau misalnya saya kan untuk di bagian IT ini memang kebanyakan main di Excel, terus ada aplikasi tersendiri yang harus kita olah data itu gitu. Tapi di sini saya juga masih kurang paham nih si data science itu apa sih yang harus kita lakuin ketika kita benar-benar masih pemula banget di bagian big data ini gitu. Menarik ya. Boleh. Pemula, benar-benar Ya, pemula pemula gitu nih, ya. pemula banget. Pemula banget gitu. Oke. Kalau pemula banget ya Mbak ya, yang pasti sih yang pertama ya ini ya. Yang pertama itu matematikanya harus kuat. Matematikanya harus kuat, terus logiknya harus kuat. Ini bidang IT berarti kalau saya dengar sekilas sih nggak ngoding ya Mbak ya. Iya, enggak sih, enggak ngoding. bagian. Jadi admin ya, lebih ke admin ya. Enggak sih, saya lebih ke implementasi sih. Oh, implementasi. Lebih banyak main di database sih sebenarnya. Oh, database. Berarti database-nya udah ngerti ya, paling nggak ya. Processing, variety data, data sering kayak gimana, data integer, tipe-tipe data gitu ya. Iya. Itu bekal sih Mbak, gitu ya. Itu udah bekal banget itu. Jadi kalau udah minim paham tipe data, mana itu data yang string, data integer, teks gitu ya. Nah, kalau sudah tahu itu, kemudian Mbaknya berarti mungkin bisa untuk pemula bisa coba-coba Power BI. Nah, Power BI itu lebih mirip ke Excel gitu ya, tools-nya. Power BI itu lebih mirip ke Excel tools-nya. Terus belajar juga itu sih Google Data Studio. Nah, Google Data Studio itu kan open source-nya Google ya. Itu bisa dipakai. Jadi bikin aja dari mungkin kesehariannya dari Mbak Imelda gitu ya, bikin reporting system. Nah, reporting sistemnya bisa dibikin nih mulai dengan bikin dashboard dulu. Jadi dashboard itu tampilan ya, tampilan reporting. Nah, tampilan reportingnya yang real time. Jadi langsung connect dari data manapun gitu ya, data transaksi dari Excel, dari database, secara online atau offline, lebih ke situ sih. Jadi belajar untuk membuat monitoring dulu ya, mungkin summary. Nah, summary dari reporting, karena dengan kita membuat summary gitu ya, kira-kira kan orang gitu ya, orang atau pimpinan gitu ya, pimpinan itu lebih tertarik untuk melihat visualisasi, ya tadi ya, manusia ya, kodratnya manusia lebih tertarik untuk melihat visualisasi yang penuh warna daripada melihat data, tulisan atau angka. Nah, jadi lebih banyak belajar tentang analisa juga tadi. Jadi reporting yang biasanya kita ngumpulkan berlembar-lembar, coba dibuat menjadi minimalis summary-nya dengan menggunakan Google Data Studio atau Power BI. Nah, jadi agar lebih menarik lagi. Itu sih, Mbak. Jadi kira-kira yang dibutuhkan oleh pimpinan itu yang kayak gimana sih? Nah, yang dibutuhkan oleh orang itu reportingnya atau bagian yang lain, reportingnya yang apa? Nah, jadi lebih ke situ sih, Mbak. Analisa ya, yang pertama ya, latihan. Oke. Terima kasih banyak untuk Ya, jawabannya. iya. Oke, jadi kalau nanti sudah analisanya sudah kuat, nah mungkin yang pertama lebih ke data analis dulu. Nah, setelah data analis, bisa nih beranjak ke data scientist. Nah, tapi harus nambah skill coding. Nah, skill coding pakai Python atau pakai R. Nah, itu sih tahapannya ya, stepnya ya. Sambil belajar tentang algoritmanya. Nah, panjang ya Mas ya. Iya. Panjang banget. Panjang banget. Nah, jadi mungkin lebih ke itu dulu yang pertama. Pemula banget. Nah, itu sih. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Ya, terima kasih Mbak Imelda. Berarti memang kalau untuk kasusnya Mbak Imelda ini untuk admin database ataupun yang bekerja di bidang database untuk mungkin kemampuan SQL-nya itu juga sudah mumpuni kali ya Bu ya. Untuk yang ya mandatory lah Sudah gitu. punya. Tinggal diimprove lagi di beberapa tools, baru nanti kalau toolsnya udah mahir sedikit-sedikit nyoba untuk lebih ke coding gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita langsung loncat ke coding itu apakah salah satu step yang bisa dibenarkan Bu? Atau yang terburu-buru atau gimana? Kalau misalnya basicnya IT sih enggak juga sih ya Mas ya. Itu sih. Tapi memang harus kuat di analisanya juga sih. Jadi kalau belajar coding ya memang bertahap ya, dari yang basicnya dulu, nggak harus langsung ke algoritmanya gitu, enggak. Jadi basicnya dulu, awal-awalnya dulu. Nanti kan diajarin juga ya, basicnya coding gimana, gitu sih. Nggak terburu-buru juga, karena kalau ngejar kebutuhan ya sekarang banyak dibutuhkan, banyak diminati, gitu. Silakan, semakin cepat belajar juga semakin baik. Iya, karena memang terus bertumbuh kebutuhannya juga. Betul, betul. Ya, Lagi? baik, ada lagi. Oh iya, ini mungkin saya bacakan ya Bu dari Mas Ridwan Ali. Untuk menganalisa big data dari video dan teks, kira-kira bagaimana dan software atau tools apa yang bisa disarankan? Menganalisa big data dari video dan teks. Kalau jawaban saya ya, saya pakai Python. Saya pakai Berarti memang Python. full ngoding ya Bu? Iya, saya pakai Python. Jadi saya punya sih, jadi menganalisa YouTube ya, tren YouTube, tren videonya YouTube. Nah itu kan video ya, tapi yang saya ambil teksnya sih. Jadi dari judulnya, nah, judul videonya yang trending apa, itu pakai Python, pakai Jupyter Notebook juga, gitu sih. Toolsnya, ya bahasa pemrogramannya Python, nah gitu. Softwarenya Jupyter Notebook. Itu sih saran saya ya, kalau saya ya, karena Python itu sudah powerful menurut saya sih untuk analisa dan lebih mudah dipahami untuk bahasa pemrogramannya, gitu. Untuk pemula ya. Ya. Karena memang untuk yang pertanyaannya Mas Ridwan Ali ini, case-nya juga sudah masuk hal yang cukup Ya. kompleks ya Bu ya. Kalau misalnya tools yang disarankan Ya. agak susah ya Bu ya. Harus ngoding ya karena memang datanya yang besar atau gimana Bu? Iya, kan kalau video campur teks ya, itu kan udah macam-macam ya Mas ya. Masuknya ke variety ya, datanya macam-macam gitu. Kalau misalnya kita pakai salah satu juga nggak bisa gitu. Jadi di Python itu kita bisa bikin visualisasinya, kita bisa bikin nambahin algoritmanya, nambahin library-nya yang dibutuhkan apa untuk pemrosesannya. Jadi sudah sangat powerful, kita bisa modifikasi seperti apapun juga bisa gitu. Di Python itu ya pakai Pandas, Jupyter Notebook-nya itu sih. Oke, baik. Bagaimana Mas Ridwan Ali atas jawabannya? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mas Ridwan? Sudah jelas. Terima kasih katanya. Apakah codingnya juga harus bervariasi? Maksudnya variasi gimana nih? Mungkin variasinya beda-beda kali ya, Bu, karena teks video gitu. Tadi yang ditanyakan kan ada data teks dan data video. Iya, ya beda sih ya. Mungkin kalau ditanyain library-nya beda-beda, iya. Library-nya yang dipakai, jadi kita proses teksnya dulu, teks processing-nya, baru nanti kalau video sih gambar ya, lebih ke gambar ya, visual ya. Ke situ sih.
gambar. Audio juga sih. Bisa. Iya, bisa audio juga. Gitu. Ya macam-macam ya. Jadinya memang harus coding. Jadi kalau kita belajar ngoding ya Python, besok kan ada Python juga ya. Nah, ya kalau Python ya Python, kalau R ya R gitu. Jadi milih saja sih. Kalau untuk pemula ya pilih aja lah salah satu gitu ya. Rekomendasi saya sih Python gitu ya. Karena saya belum sempat belajar tentang R gitu ya. Sudah belajar dulu tentang Python kok powerful banget ya ke Python gitu. Di situ rekomendasi saya. Tapi silakan kalau mau dicoba Python sama R, perbandingannya kayak gimana, silakan. Bebas ya, Mas ya. Iya. Eh, Kalau Next. Python itu langsung ini Bu, langsung pakai Jupyter Notebook atau ada platform lainnya Bu? Karena teman saya sih dengar-dengar, ya dia cerita sih, bukan dengar-dengar. Dia cerita Jupyter Notebook atau Anaconda-nya itu memang sering crash gitu di beberapa device. Kalau misalnya nggak kuat gitu, ada platform lain nggak Bu kira-kira? Pakai Google Colab. Google Nah, Colab itu kan ya. open source-nya Google ya. Balik lagi memanfaatkan open source yang ada. Gitu sih. Oh, jadi ada dua platform ya, bisa pakai Anaconda, Jupyter Notebook, ataupun kalau misal mau yang lebih online gitu, online bisa pakai Google Collaboratory. Betul Iya Bu sekali. ya. Iya. Kalau like else if ini lanjut ya ke Mas Dilan Lanjut ya. ya. Seperti like else if itu kan conditional ya Mas ya. Itu salah satu fungsi conditionally di codingan. Jadi ya pasti dipakai gitu. Itu dasar banget gitu. Ya. Bagaimana Mas Ridwan? Ada yang ditanyakan lagi, ini kayaknya masih banyak deh, saya yakin. Silakan. Ayo siapa tahu Yang lain, ya. Bapak Ibu rekan partisipan Ya, semuanya. teman-teman ayo. Sudah? Silakan. Oh iya, sambil nunggu dari yang lain, ini ada yang nitip pertanyaan ternyata. Oh, nitip. Nitip. Nitip pertanyaan bilangnya untuk bagaimana sih Bu penerapan big data khususnya di bidang education ya, pendidikan dan challenge-nya gitu. Penerapan big data di bidang pendidikan ya. Iya. Kalau pendidikan itu lebih ke penelitian mungkin ya. Kalau ke penelitian itu sebenarnya challenging ya, challenging banget. Karena kalau di penelitian kita harus bikin sebuah inovasi baru, mungkin bisa memunculkan sebuah algoritma untuk pemrosesan data atau algoritma untuk pengolahan data. Lebih ke situ sih, gitu ya. Jadi, challenging sih, banget challenging. Apalagi kalau misalnya kalau lebih khususnya ke dunia pendidikan gitu ya. Sebetulnya kalau dunia pendidikan itu kalau saya bilang sih terlambat ya, terlambat implementasinya gitu daripada industri. Jadi kalau misalnya saya sendiri ya, saya cuma jadi dosen-dosen aja gitu ya, nggak cari ilmu di luar atau implementasi sistem ya atau implementasi di company gitu, itu ya nggak berkembang. Jadi ya caranya gimana kita belajar lagi ke sebuah perusahaan ya, kita coba ya itu tadi belajar tentang ngeriset. Nah, riset marketing itu lebih powerful sih kalau menurut saya. Jadi data ini memang dipakainya itu lebih banyak tentang riset marketing. Itu lebih sangat amat dipakai di riset marketing gitu. Kalau di dunia pendidikan balik lagi
Jadi kalau misalnya tugasnya dosen ya kita harus cari nih algoritmanya apa gitu ya. Mungkin yang ini kurang cocok dipakai dengan ini di implementasinya. Nah, lebih ke situ sih menurut saya ya. Jadi memang kalau data ya riset marketing. Itu sih. Oh iya, baik Bu. Ya. Mungkin ada yang mau nambahin? Ini masih Mas Ridwannya masih penasaran ternyata. Mas Ridwan masih penasaran kan itu kan apa ya Bu Eka itu memvisualisasikan apa coding gitu ya, dan mungkin Mas Ridwannya penasaran gitu. Nah ini malah menimbulkan pertanyaan yang menarik juga. Nah pertanyaan itu, apakah yang jago big data itu bisa pro juga nih di hacking? Hacking? Katanya gitu, karena ya hacking data mungkin karena berkaitan dengan data Oh kali ya, iya, bukan hacking itu betul, 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 mencuri-curi betul. data gitu. Hacking data, mencuri datanya. Kalau hacking itu lebih ke arah sistem apa ya? Sistem keamanan ya, sistem keamanan sebuah aplikasi, sistem keamanan sebuah website. Kalau misalnya kita belajar tentang scraping, nah scraping data itu lebih ke kita mengambil data yang sudah ditampilkan. Nah, jadi beda ya. Kalau hacking itu kita masuk ke sistem, ngambil database-nya, berarti kan ilegal ya. Itu ya. Tapi kalau misalnya kita scraping gitu ya, scraping kan kita tinggal ngambil yang ada, apa yang divisualisasikan oleh sebuah website gitu ya. Misal kita mau scraping data dari Instagram, bisa tanpa perlu ngambil dari database-nya Instagram. Nah, gitu sih. Gitu. Jadi ada agak beda tipis ya. Tapi lebih banyak bedanya kalau misalnya kita scraping itu biasanya legal. Ya, Saya ambil kesimpulan legal Mas Ridwan. Kalau yang hacking itu kebanyakan ilegal, ilegal. bahkan ngambil data yang Tuh. sebenarnya nggak Nggak boleh boleh diambil, dia diambil. malah ngambil. Nggak boleh diambil. Jadi kalau scraping itu data yang ditampilkan yang kita ambil gitu. Jadi kayak tadi Twitter, data yang sudah ada di Twitter gitu ya, itu yang kita ambil. Instagram kita ambil. Nah, jadi tanpa perlu masuk ke database-nya. Beda sama hacking gitu sih. Oke. Semangat belajar Mas Ridwan. Ya, gimana nih yang lain? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Kalau enggak, berarti dilanjut kuis. Nah, di kuis ini nanti nilai yang tertinggi berarti dapat beasiswa data skill mentorship dari kita selama 2 bulan ya, untuk 1 orang pemenang. Oke, silakan. Itu linknya ya, bisa masuk ke Kahoot-nya itu, terus saya tak share screen dulu. Silakan dimasukkan ini ya, kodenya. Sudah masuk ya Mas ya? Iya Bu, sudah. Oke, silakan teman-teman. Di link ya, di kolom chat linknya. Bentar. Kayaknya mati deh. Bentar. Ya. Oke ya, linknya untuk kodenya. Oh ya, baik. Silakan. Kalau ada yang masuk nih. Silakan. Langsung masuk aja di websitenya Kahoot itu. Bisa pakai HP bisa, lalu masukkan kodenya. Nah ini 2 udah yang muncul. Ridwan, iya silakan. Nugroho sudah masuk, yang lainnya. Ini Mbak Siti.
Mas Firman. Berapa menit lagi nih? 1 menit lagi ya? Coba. Ditunggu 1 menit lagi ya, Mas. Apa, Bu? Ditunggu sampai berapa nih? 2 menit deh, 2 menit. 2 menit. Mungkin masih ada yang mengakses. Oh iya. Mungkin bisa di-share lagi, Bu, untuk linknya. Tadi soalnya kayak ada yang out gitu. Beberapa memang ini, Bu, ada yang mengalami kendala jaringan ya. Karena kan ada yang hujan daerahnya. Ya. Silakan. Ini lumayan banyak ya. Yuk, silahkan join ke Kahoot-nya. Tuh, ternyata masih mengakses, Bu. Masih pada diakses sebentar ya. Aku aja. Pelan-pelan ya, berarti ini jawab kuisnya karena kan ada beasiswanya untuk nilai tertinggi. Oh, pelan-pelan ya. Maksudnya pelan-pelan dalam artian dicerna baik-baik gitu, Ini Bu. saya set 10 detik semua loh, Mas. Waduh. Ya, Berarti memang harus 10 detik nih semuanya. lumayan lah, 10 detik itu lama juga. Lama ya. Iyalah, 10 detik itu. 10 detik. 10 orang ini yang join. Udah? Udah ya, kalau udah mungkin bisa Ya. di-play kali ya, karena ini masih ada yang join. Ada yang muncul. Iya, ternyata ada yang berkendala deh. Jaringan. Ayo, bisa dimanfaatkan beasiswanya. Ya, mungkin dimulai aja, Bu. Ya, saya Jangan mulai nyesel ya yang belum masuk berarti. siap-siap ya. Saya Silakan. mulai. Nah, yuk, mulai. Nah, manakah yang tidak termasuk dalam 3 V's of Big Data? Ayo. Kecepatan ya? Kecepatan enggak? Terlalu cepat. Kecepatan? Iya. Oh ya, wes bentar. Saya setting dulu aja ya. Kecepatan ya ini ya. Bentar, Harus bentar. berapa detik emang semenit? Bentar. Saya setting dulu ya. 30 detik kayaknya. Saya setting dulu kalau kecepatan. Tapi ya enggak 1 menit juga ya.
30 detik mungkin. Ya, 30 30 coba Bu. detik sama soalnya kan 30 detik itu. Ya. Tapi memang Kahoot, kalau Kahoot itu memang cepet ya. Terus cepet nih. Platform yang bikin panik kalau ngejawab. Kalau offline seru Mas ini. Kalau offline ya teriak-teriak semuanya. Wah, saya belum gitu. Nih. Ada yang double point ya. Nah, ada satu nih yang double point. Ini nanti kalau kalau jawab betul poinnya double. Ini sudah. Kita ulang lagi. Satu ya berarti ya Mas ya? Iya. Kalau satu nggak apa-apa. Oke. Silakan. Jadi Nah, silakan join lagi. ya tokennya ganti, tokennya join lagi. Silakan. Jadi 11 ya, 11 orang. Ayo sekarang nambah nggak? Sembilan. 9. Yuk kurang 2 lagi. 10. Satu, siapa? Yang belum pakai HP aja enak jawabnya. 11. Sudah ya? Saya mulai ya. Siap, siap. Ada yang ketinggalan? Ini ada yang auto. Nah, udah 11. 11. Oke. Lihatnya deg-degan aku. Yuk. Siap. Saya mulai ya. Start. Oke. 3, 2, 1. Lanjut. Tadi bonus loh. Bonus ini, bonus ini. Bonus ini. Harus benar semua ini ya, Mas ya. Masih ada yang salah. Masih ada yang salah ternyata. Jadi jawabannya yang tidak termasuk ya, jangan terkecoh. Yang tidak termasuk dalam Travis of Big Data adalah valid. Ini masuk semuanya, volume, velocity, variety. Sudah siap lagi? Next question. Next. Lanjut. Wow, tertinggi. Yes. Pertahankan. Pertahankan ya. Ini yang cepat juga dihitung ya. Dapat poin tambah ini. Next. True or false sekarang. Apakah banyaknya akun sosmed yang dimiliki oleh seseorang mempengaruhi trigger of big data? Ada cepet-cepet ya jawabnya. Keren. Keren. Yuk, 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 yuk. Ada satu yang belum jawab loh. Oh, sayang. Yuk.
Loh, ada yang salah. Jadi jawabannya benar ya. Tadi kan sudah saya spill. Tadi kan sudah saya spill ya Mas ya, berkali-kali ya Mas ya. Iya benar. Oke. Lanjut, apakah masih Mbak Yes? Oh, masih. 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 Pertahankan ya Mbak. Next. Lanjut ya, sudah siap? Siap ya. Quiz lagi. Double point. Nah, nih, ayo. Awas, jangan terkecoh. Open source intelligence disebut juga singkatannya ya berarti ya. Awas, jangan terkecoh. Typo-typonya ya, diperhatikan ya. Udah banyak yang terkecoh ini Mas. Susah ya ternyata ya. Typonya banyak nih. Sengaja memang. Jadi open source intelligence atau OSINT ya. Jadi open source intelligence. Nah, ini kan singkatannya OSINT. Lanjut, yang betul 5 orang. Next. Wow, udah beda nih tempatnya. Langsung double point ya. Udah beda tempatnya. Ya, lanjut, next. Bisa lagi. Manakah yang tidak termasuk dalam big data life cycle? Nah, jawabannya communication. Communication. Nggak masuk ya, tapi sebenarnya itu masuknya ke skill individual. Jadi kalau masuk ke big data life cycle-nya enggak, tapi masuknya ke skill individualnya seseorang. Itu sih. Nah, lanjut ya. Next. Saya lanjutkan. Udah berapa tadi ya? 4. Iya. Ya. Apakah? Wow, udah beda. Seru kayaknya Mas, ini Mas. Tidak bisa ditebak ini ya Iya. menangnya. Admin. Apa? Minum dulu. Jangan tegang. Silakan. Nggak usah tegang. Ini bisa saya lanjutkan ya. Next. Oke. Manakah dari jawaban ini yang merupakan kunci sukses dari sebuah big data? Yuk. Oke-nya tadi yang mana? Memperhatikan sih harusnya benar ya. Kunci suksesnya. Kunci sukses. Di data collecting ya. Collecting datanya. Yang benar cuma 2. Ya, jawaban ini masih manual. Tipis sih. Next. Lanjut. Penggunaan Google BigQuery termasuk dalam kategori Big Data Cycle yang mana? Nah, penggunaan Google BigQuery.
Jawabannya sih di store ya, storage-nya ya. Karena kan itu salah satu cloud tempat ya, tempat Iya. penyimpanan datanya. Yang benar 2. Coba. Yuk, semangat yuk. Yuk, semangat mengejar temennya. Yuk. Yuk, kurang hampir separuh ya. Lanjut next. Yang termasuk dalam tipe data struktur dan unstructured merupakan kategori karakteristik data yang mana? Tadi ya, ada volume, variety, value, velocity. Yang mana nih? Tipe data, structure and unstructured. Duh, aku aja malah lupa ini di bagian ini. Jangan ngeblank, Mas. Aduh. Ya, benar loh. Banyak yang Wah, benar. alhamdulillah banyak Ya. juga. Banyak yang dengar. Variety. Jadi macam-macamnya data. Next. Posisinya gimana? Oh, tetap. Lanjut. Ayo, Mbak Zi, Mas Zi. Yang termasuk dalam kecepatan processing data. Kecepatan processing data. Yuk, mana nih kecepatan? Yuk. Jeng jeng. Kok cuma 9 orang? Dapatnya semangat nih. Tapi banyak yang benar kok, Mas. Banyak yang benar. Next. Wow. Wow. Answer strict of 3. Wow. Banyak benernya ya. Banyak benernya. Oke. Next. Lanjut. Yes. Yang termasuk dalam hal akurasi originalitas data. Wow. Panjang nih. Akurasi dan originalitasnya data masuk ke 5 Ps ya. 5 Ps of big data tadi. Apa ya? Bener loh, Mas. Oh, 0. Nggak ada. Oh ya, yang bener yang mana, Bu? Jadi veracity ya? Iya. Oh. Karena value itu kan yang tadi kan, datanya masuk data statistik, datanya bisa, apa itu namanya, apa itu, jadi lupa. Yang bentuknya statistik atau datanya bisa dalam bentuk hipotesa. Nah, itu tadi ya. Veracity jawabannya. Karena keterasnya ya. Masuk ke trusting datanya. Sebentar ya. Oke, lanjut next. Oh, tetap ya. Next. Oh, kegiatan terakhir dalam Big Data Life Cycle. Tadi kan prosesnya tuh ada 4. Nah, yang paling akhir yang mana? Harusnya bisa sih. Nah, yang bertahan berapa orang ini? Application ya yang terakhir ya. Ya kan? Application-nya yang terakhir. Oke, yuk. Yang bertahan. Wow. Udah beda loh, Mas. Ya nih Mas Firman nih. Oke, nggak menutup kemungkinan yang di bawah nanti bisa melejit ya. Iya. Ya, semangat. Next. Masih 5 lagi. Ini true or false. Apakah melakukan scraping data di sosmed untuk mencari tingkat kepuasan pelanggan termasuk dalam golongan privat data? Mana? Oh,
harusnya saya nih yang salah berarti ya. Oke, apakah melakukan, oh benar ya, apakah melakukan, saya sampai nge-lag gini. Apakah melakukan scraping data di sosmed untuk mencari tingkat kepuasan pelanggan termasuk dalam golongan privat data? Harusnya false, gitu ya. Karena itu masuknya ke open data. Gitu ya, teman-teman ya. Ya. Jadi pertanyaan jebakan ya. Yang kena 3. Oke, lanjut next. Nah, masih Oh, memimpin ya ternyata. memimpin. Tergeser nih Mas Immanuel. Next. True or false lagi. Nah, apakah mengetahui market trends bukan merupakan implementasi big data? Nah, ini hati-hati nih. Nah, jawabannya false. Benar ya? Udah banyak yang hati-hati nih berarti ya. Menuju 3 pertanyaan terakhir Bu ini kayaknya. Oke. Wow. Lanjut. 13, true or false. Apakah dalam melakukan analisis data kita memerlukan sebuah algoritma? Tadi sedikit saya spill ya. Sudah saya spill. Ya. Tiga, 2, 1. Jawabannya true. True. Jadi harus. Makanya nanti teman-teman harus gabung ya Mas ya. Biar nanti belajar apa itu algoritma. Nah, kita belajar dari awal. Tadi saya spill sih, gitu ya. Next. Oke. Oh, Mas Firman sekarang. Iya. Mas Ridwan nih, aduh. 3 besar nama nih ya. Mana nih yang akan jadi juara 1? Ayo. 2 pertanyaan lagi. 2 pertanyaan pamungkas. Next, true or false? Apakah reporting dari hasil big data dapat menggunakan Excel? Aduh, ini. Aduh, saya yang deg-degan ini malah. Deg-degan. 10 detik lagi. 3, 2, 1. Ada yang kejebak. True ya, benar ya, bisa menggunakan Excel. Wow, ya. Oke, masih Mas Firman. Oke, terakhir, the last question. Saya mulai ya, Mas? Mulai. Tegang atau gimana nih? Perlu tangannya, jemarinya. Ayo dilemeskan, di ice breaking. Oke, 1, 2, 3. Last question. Tools yang tidak dapat dipakai untuk reporting data, tadi saya spill semuanya yang bisa. Berarti yang yang itu gitu. Ya. Saya spill semuanya ini. Dua, 1, yuk. Aduh, siapa ya ini? Aduh, banyak yang kejebak ya, Mas. Jadi yang tidak ya, yang tidak bisa dipakai ya. Jadi jawabannya Python. Python itu buat Android tapi menggunakan bahasa Python. Oke, sudah siap? Kita lihat hasilnya, siapa yang tertinggi. Oke. Siapa nih?
Yang 3 Rudi. 3 Mas Rudi. 1 siapa nih? Yang 2 Immanuel. Oh, Mas Firman. Yeay. Congratulations. Congratulations. Mas Firman, berarti ini ya namanya siapa ya, Mas? Berarti dapat ini ya, kelas Big Data. Kelas apa? Data Skill Mentorship selama 2 bulan. Next, nanti kita hubungi di bulan untuk pelaksanaan bulan Juli Agustus. Ini namanya Muhammad Ali Firmansyah. Oke, saya Oke, catat dulu ya. Terima kasih, dicatat Mas. Screenshot. Selamat teman. Ya. Kita kasih absensi dulu ya. Oh ya. Oh iya. Ini saya kirimkan untuk absensinya di chat. Silahkan absennya. Ya, mungkin sembari absensi, nanti jangan lupa silahkan absensi. Terima kasih untuk Bu Eka Yuniar atas pemaparan big data-nya. Jadi kita jadi tahu nih mengenai apa sih itu big data, kemudian cycles big data itu apa, tantangannya itu apa aja, terus kalau kita mau belajar big data itu harus mulai dari mana, dan tadi sudah disisipkan mini case ya, yaitu scraping data Twitter untuk mengetahui sentimen ataupun opini terkait tweet yang dicuitkan oleh Pak Jokowi melalui virtual training day kali ini. Ya. Nah, besar harapan nanti bisa mulai mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama lebih hati-hati dalam menggunakan sosial media. Kemudian nanti untuk yang pelaku riset ya, peneliti bisa mencoba mengimplementasikan sentimen analisis maupun recommendation system menggunakan big data. Oh iya, bisa ya rekomendasi sistem. Saya kok lupa tadi ya. Jadi Ibu sudah menjelaskan sih ada customer segmentation sama iya, recommendation system. Ya. Materinya bisa di-share, nanti akan di-share melalui email ya, Pak Muhammad Nur Tansis. Iya. Jadi akan dapat email untuk sertifikat, kemudian recording sama materinya juga, Pak. Nah, dan saya ucapkan selamat kepada Mas Muhammad Ali Firmansyah, sudah menjadi pemenang di kuis pada virtual training day sesi kedua Fundamental Big Data. Nanti akan kami hubungi melalui sosial media maupun email yang tercantum di database kami untuk mengikuti program Data Skill Mentorship yang batch 1 pada bulan Juli Agustus. Ya. Selamat. Ya, ada yang mau disampaikan kembali untuk Mas Immanuel maupun Mas Albert sebelum ditutup? Sudah? Ya, baiklah. Mungkin ini sudah di penghujung acara virtual training day. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pembicara kita, Bu Eka Yuniar, atas materi yang sangat luar biasa dan tidak kalah keren dan luar biasanya juga partisipan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Kita akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Sama-sama Bu, terima kasih. Ya. Sesi besok masih ada ya Python class. Iya, sesi besok. Saya izin live ya Mas. Ya, terima kasih Bu Eka. Ya.